Selamat datang di mata kuliah Satuan Operasi Industri Pangan. Kali ini kita akan membahas tentang pencampuran bahan pangan. Definisi pencampuran. Pencampuran adalah penyebaran satu partikel ke partikel lain secara acak. Tujuannya memperoleh sebaran partikel yang merata. Prinsip dari pencampuran didasarkan pada peningkatan pengacakan dan penyebaran dua atau lebih komponen yang mempunyai sifat berbeda. Jika komponen yang dicampur telah terdistribusi secara acak, maka dapat dikatakan proses pencampuran telah berlangsung dengan baik. Tujuan lain dari pencampuran yaitu menghasilkan campuran bahan dengan komposisi tertentu dan homogen, mempertahankan kondisi campuran secara selama proses kimia dan fisika agar tetap homogen, mempunyai luas permukaan kontak antar komponen yang besar, menghilangkan perbedaan konsentrasi dan perbedaan suhu, mana di sini terjadi pertukaran panas. Kemudian mengeluarkan secara merata gas-gas dan uap-uap yang timbul. Dan yang terakhir menghasilkan bahan setengah jadi agar mudah diolah pada proses pengolahan selanjutnya atau menghasilkan produk akhir. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam campuran bahan pangan yaitu pertama adalah viskositas. Ini adalah kekentalan dari bahan-bahan, di mana kita harus memperhatikan tingkat viskositasnya agar kita dapat memilih peralatan yang baik untuk proses campuran. Kemudian berat jenis dari bahan harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah sudut mati. Sudut mati ini berkaitan dengan wadah atau tangki pencampuran, di mana di wadah pencampur itu tidak boleh berbentuk sudut, karena sudut dalam tangki dapat menghambat proses pencampuran. Sebaiknya wadah atau tangki yang digunakan untuk proses pencampuran berbentuk silinder cekung agar proses pencampuran lebih merata. Kemudian pencampuran bahan itu ada dua secara umum, pencampuran bahan kering dan pencampuran bahan basah atau semi basah. Pencampuran bahan kering umumnya terjadi pada bahan pangan yang berbentuk tepung-tepungan atau granula. Bentuk pencampurannya itu ada bahan padat dengan padat dan bahan padat dengan gas. Kemudian pencampuran bahan basah dan semi basah itu bentuknya bahan cair dengan padat, cair dengan cair, bahkan cair dengan gas. Jadi jenis pencampuran itu totalnya ada 5, yaitu adalah padat dengan padat, padat dengan gas, cair dengan padat, cair dengan cair, dan cair dengan. Ini adalah gambar dari contoh-contoh hasil pencampuran. Yang pertama, ini adalah gambar kopi, yang mana merupakan pencampuran bahan padat dengan padat. Kemudian ada minuman berkarbonasi, ini percampuran air dengan gas. Kemudian mayonnaise, selai, susu, campuran bahan cair dengan padat. Dan yang terakhir di tengah ini adalah adonan, di mana dalam adonan ini adalah terjadi percampuran cair dengan cair, cair dengan padat, dan juga padat dengan gas. Alat pencampur bahan cair. Pencampuran bahan cair memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama mensuspensikan partikel padatan. Suspensi itu adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Yang kedua, tujuannya menggabungkan bahan cair yang dapat saling bercampur. Yang ketiga, mendispersikan gas dalam bentuk gelembung halus. Yang keempat, mendispersikan bahan cair yang tidak dapat bercampur. Dispersi itu adalah suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari satu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lain. Ya,
suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari suatu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lain. Itu adalah dispersi. Yang terakhir, tujuan dari pencampuran bahan cair meningkatkan pindah panas antar bahan cair dan sumber panas. Ini adalah gambar dari alat pencampur bahan cair. Bagian-bagiannya ada impellers, ini pengaduk. Di sini ada agitator, ini sebenarnya sama pengaduk. Ada motor, ada gearbox. Sebuah pengaduk atau impeller terrakit pada sumbu yang menggantung ke atas. Ya. Sumbu ini digerakkan oleh motor listrik yang langsung terhubung ke sumbu, tapi lebih sering melalui kontak dengan gear. Ini gear, ya. Motor kontak dengan gear, baru impellersnya ini berputar. Perlengkapan tambahan seperti jalur masuk keluar bahan, feed, coil pemanas, jaket atau termometer rendam merupakan komponen tetap alat pencampur bahan cair. Aliran dari pengaduk. Aliran dari pengaduk itu ada 3. Yang pertama adalah aliran aksial yang menimbulkan aliran yang sejajar dengan sumbu putaran. Yang kedua, aliran radial yang menimbulkan aliran yang berarah tangensial dan radial terhadap bidang rotasi pengaduk. Yang ketiga, pengaduk aliran campuran yang merupakan gabungan dari kedua jenis pengaduk di atas. Ini yang aksial, kemudian yang ini yang radial. Kalian lihat perbedaannya. Jenis pengaduk. Jenis pengaduk ada 4 ya. Pengaduk jenis baling-baling atau propeller, pengaduk jenis dayung, pengaduk jenis turbin, dan pengaduk helical ribbon. Ini helical ribbon. Tiap-tiap pengaduk ini punya fungsinya masing-masing. Yang pertama kita membahas propeller. Propeller ini memiliki kecepatan pengadukan yang tinggi dengan arah aliran aksial. Kecepatannya itu berkisar antara 400 hingga 1500 rpm. Contoh gambarnya ini. Jadi ada 3 jenis propeller. Yang pertama marine propeller, yang A, kemudian hydrofoil propeller yang B, yang ketiga ada high propeller yang C. Selanjutnya pedal. Pengaduk pedal menimbulkan aliran arah radial dan tangensial dan hampir tanpa gerak vertikal sama sekali. Arus yang bergerak ke arah horizontal setelah mencapai dinding akan dibelokkan ke atas atau ke bawah. Bila digunakan pada kecepatan tinggi akan terjadi pusaran tanpa terjadi agitasi. Kecepatan yang digunakan rendah 20 hingga 2000 rpm. Dayung datar berdaun 2 atau 4 biasa digunakan dalam sebuah proses pengadukan. Panjang total pengaduk dayung biasanya 60-80% dari diameter tangki dan lebar daunnya 1/6 sampai 1/10 dari panjangnya. Ini adalah gambar dari pedal. Ini ada berbagai jenis macam pedal, ada ancor, flat beam, double motion, gate, horseshoe, glass steel, finger, helix, dan multi pedal. Berikutnya pengaduk turbin. Pengaduk turbin adalah pengaduk dayung yang memiliki banyak daun pengaduk. Coba kita lihat di gambar, daun pengaduknya ini banyak. Ada 4, ada 6 ya. Diameternya biasanya 30-50% dari diameter tangki. Turbin biasanya memiliki 4 atau 6 daun pengaduk. Turbin dengan daun yang datar memberikan aliran yang radial berguna untuk dispersi gas yang baik. Pada turbin dengan daun yang dibuat miring sebesar 45 derajat,
lempeng ini, miring 45 derajat, akan menghasilkan aliran aksial dan radial. Jenis ini berguna dalam suspensi padatan karena aliran langsung ke bawah dan akan menyapu padatan ke atas. Jadi padatan yang ada di bawah akan dibawa naik ke atas. Berikutnya adalah helical ribbon. Jenis pengaduk ini digunakan pada larutan pada kekentalan yang tinggi dan berotasi pada RPM yang rendah pada bagian laminer. Ribbon artinya berbentuk seperti pita, dibentuk dalam sebuah bagian helikal, berbentuk seperti baling-baling helikopter dan ditempelkan ke pusat sumbu pengaduk. Cara bergerak dalam sebuah bagian aliran berliku-liku pada bagian bawah dan naik ke bagian atas pengaduk. Kecepatan dari pengaduk. Kecepatan dari pengaduk ada 3 jenis. Kecepatan rendah, sedang, dan tinggi. Kecepatan rendah itu maksimal 4000 rpm. Kecepatan sedang 1150 rpm dan kecepatan tinggi 1750 rpm. Ya, ini fungsinya berbeda-beda tergantung dari jenis bahan yang digunakan, yang akan dicampur. Alat pencampur bahan padat. Alat pencampur bahan padat menggunakan mesin yang lebih sederhana dibandingkan mesin pencampur bahan cair. Yang pertama adalah ribbon blender. Ribbon blender ini terdiri dari silinder horizontal yang di dalamnya dilengkapi dengan ulir yang berputar. Ribbon blender ya, ini gambarnya. Apabila ulir berputar, maka bahan-bahan tersebut akan tercampur dan bergerak bolak-balik dari satu sisi ke sisi lainnya. Dengan demikian, bahan-bahan tersebut akan tercampur selama ulir bergerak. Berikutnya ada twin shell blender. Twin shell blender ini alat pencampur yang memiliki 2 pintu untuk memasukkan bahan. Ini 2 pintu ya, bagian A dengan bagian B. Kemudian menyatu pada satu bagian muara pada C, bagian C. Ketika proses berputaran terjadi, bahan yang terkumpul di bagian muara akan terbagi kembali menjadi 2 bagian di masing-masing tabung. Proses pembagian dan pengumpulan bahan yang berulang-ulang akan mengakibatkan proses pencampuran antara 2 bahan yang berbeda tersebut. Kemudian adalah drum miring. Proses pencampuran yang terjadi dalam alat drum miring adalah bergesernya tempat penumpukan bahan sehingga bahan akan teraduk dengan sendirinya. Drum memiliki poros rotasi yang berputar secara vertikal. Namun, drum tersebut ditempatkan dengan posisi yang tidak simetris terhadap sumbu horizontal atau as. Nah, seperti ini. Jadi apabila bahannya ada di bawah sini, diputar ke atas, nanti akan jatuh ke sisi satunya. Contoh inilah gambaran sebelah kanan yang di atas, bahannya awalnya di sini, drumnya diputar balik, otomatis bahan akan pindah ke sisi sini. Begitu seterusnya dibolak-balik seperti itu hingga diperoleh campuran yang merata, yang homogen. Berikutnya ini adalah yang terakhir, mixer. Pada alat ini terdapat 2 corong pemasukan bahan A dan B. Bagian A dengan bagian B. Dan kemudian ada juga bagian piringan di tengahnya. Piringan, kemudian saluran yang memutar D. Bahan-bahan yang menggelinding dan saling bertukar tempat membentuk suatu campuran. Selanjutnya bahan yang tercampur tersebut keluar melalui corong pengeluaran. Jika campuran yang dihasilkan belum rata, pengadukan atau pencampuran dapat diulang lagi. Apabila sudah keluar sampai sini dan belum homogen, dapat lagi kembali dimasukkan ke bagian A dan B ini. Begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh campuran yang homogen. Ya, demikian materi hari ini tentang pencampuran bahan pangan. Terima kasih.